Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Listina Andi Widyaningtyas, SST MPH, salah satu dosen di Poltekkes Kemenkes Denpasar, jurusan Kebidanan, program studi Sarjana Terapan Kebidanan. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang merupakan syarat wajib dalam sertifikasi dosen. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kepakaran saya pada mata kuliah komplementer berbasis budaya Bali dengan kode 5033 yang terdiri dari 2 SKS teori dan 3 SKS praktikum untuk semester 5. Jumlah pertemuan pada mata kuliah ini yaitu 14 kali pertemuan materi, 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menerapkan komunikasi yang efektif, promosi kesehatan, konseling, serta konsep teoritis tentang komplementer asuhan kebidanan berbasis budaya Bali secara tepat. Sub CPMK pada mata kuliah ini salah satunya yaitu mempraktikkan totok wajah, masas, akupressure, serta relaksasi dalam asuhan nifas dan menyusui berbasis budaya Bali. Dalam kegiatan ini, saya menerapkan 3 komponen yaitu delivery, interaction, dan assessment. Delivery yang digunakan dalam perkuliahan ini dengan blended learning yaitu dengan memadukan kegiatan sinkronus, asinkronus, stimulasi roleplay, demonstrasi, redemonstrasi, per-teaching dalam kelompok kecil dengan menggunakan panduan praktikum. Materi yang diberikan dalam pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS dan literatur terkini baik dari buku referensi maupun jurnal publikasi terkini yang terkait dan relevan. Media pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu terintegrasi dengan Learning Management System Lontar Poltekkes Kemenkes Denpasar yang dapat diakses secara mudah oleh mahasiswa untuk dapat dipelajari dan dilatih secara mandiri ataupun berkelompok. Interaction dalam kegiatan pembelajaran teori maupun praktikum lebih menekankan pada pembelajaran yang interaktif melibatkan partisipasi aktif dari mahasiswa. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dalam proses belajar serta mencari informasi aktual terkait materi yang diberikan. Pembelajaran ini pun mengedepankan kerjasama dan komunikasi dengan teman sebaya dalam proses belajar. Interaksi mahasiswa dengan dosen serta mahasiswa dengan mahasiswa dalam pembelajaran tidak hanya dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung, tetapi dapat dilakukan secara mandiri dan terstruktur dan mahasiswa dapat menghubungi dosen pengampu mata kuliah apabila ada materi yang kurang jelas. Pada poin yang ketiga yaitu assessment yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu berupa kuis dengan bobot 10%, kemudian penugasan melalui Learning Management System Lontar Poltekkes Kemenkes Denpasar dengan bobot 20%, penilaian dari evaluasi dari kehadiran mahasiswa 10%, ujian tengah semester dengan bobot 30% dan ujian akhir semester dengan bobot 30%. Pada pertemuan ke-10 dan 11, saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi tentang persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi totok wajah, masas, akupressure, serta relaksasi dalam asuhan nifas dan menyusui berbasis budaya Bali. Pada pembelajaran teori, perkuliahan diawali dengan memberikan salam, menyampaikan judul topik yang akan dibahas, dan tujuan pembelajaran. Materi yang diberikan antara lain tujuan masas, manfaat dan indikasi masas secara umum, manfaat bagi ibu nifas dan menyusui, teknik dasar masas seperti effleurage, sweeping cross fiber, compression, friction, deep longitudinal stripping, dan static compression. Sedangkan pada pembelajaran praktikum, kegiatan diawali dengan memberikan salam, melakukan review materi sebelum dilakukan pelaksanaan praktikum, kemudian mendemonstrasikan tentang persiapan alat dan bahan sebelum melakukan teknik masas. Membersihkan kedua tangan dengan hand sanitizer, melakukan langkah-langkah teknik masas dengan probandus. Setelah itu memberikan pendampingan kepada mahasiswa melakukan teknik masas secara bergantian. Pada tahapan akhir, kami akan melakukan refleksi dengan mahasiswa mengenai materi yang sudah didapatkan, memberikan motivasi dan menutup acara dengan ucapan terima kasih. Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Baik adik-adik, teman-teman semua, hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya pada mata kuliah komplementer berbasis budaya Bali. Jadi pada mata kuliah ini kebetulan hari ini adalah pertemuan ke-10 ya teman-teman. Jadi pada teman-teman di semester 5 di Prodi Diploma 3 Kebidanan, Bu Ade sampaikan sekilas ya. Jadi untuk deskripsi singkat dari mata kuliah ini merupakan pembelajaran di laboratorium yang memberikan pengalaman pada mahasiswa untuk melakukan persiapan, kemudian pelaksanaan, evaluasi. Jadi mulai dari totok wajah, kemudian massage, relaksasi dalam asuhan nifas terutama yang berbasis budaya Bali. Jadi nanti kita akan mempelajari bagaimana teknik acupressure. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang area acupressure untuk di wajah. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan melakukan pembahasan berdiskusi tentang terapi acupressure relaksasi khususnya di bagian tubuh ya. Nah, untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah ini teman-teman ya, jadi diharapkan setelah teman-teman mahasiswa mengikuti perkuliahan pada hari ini pada pertemuan ke-10, diharapkan mahasiswa mampu mengaplikasikan teknik acupressure dan relaksasi dalam asuhan nifas dan menyusui berbasis budaya Bali. Jadi tadi sudah kita bahas ya, ada 3 tahapan, mulai dari persiapan tindakan, kemudian pelaksanaan dan evaluasi. Jadi nanti kita akan bahas. Jadi untuk persiapan tindakan nanti mulai dari penyiapan alat, bahan terapi acupressure, kemudian mencuci tangan sebelum melakukan tindakan kepada pasien, menjelaskan tindakan yang akan diberikan, sampai pada nanti memposisikan pasien. Ya, pasien akan kita posisikan sebelum kita lakukan tujuan terapi ini. Nah, kemudian ketika kita melakukan pelaksanaan, jadi kita melakukan teknik acupressure sesuai dengan area muscle-nya. Jadi kita akan pilih nanti sesuai dengan kebutuhan pasien. Kita cari areanya, kemudian kita lakukan teknik acupressure. Dan jangan lupa teman-teman nanti melakukan teknik komunikasi terapeutik kepada pasien mengenai sensasi yang dirasakan ketika kita lakukan tindakan acupressure. Kemudian yang ketiga, menyesuaikan kekuatan tindakan dari teknik acupressure dengan kemampuan dan sensitivitas dari pasien. Dan yang terakhir, melakukan teknik acupressure dengan ritme yang pelan dan lembut ya, karena memang klien kita adalah ibu nifas. Kemudian pada tahapan yang ketiga teman-teman, yaitu evaluasi. Ini membersihkan permukaan tubuh pasien setelah dilakukan terapi acupressure, membantu merapikan dan memposisikan pasien setelah dilakukan tindakan, dan yang terakhir menanyakan kepada pasien mengenai sensasi setelah dilakukan acupressure sampai pada menjelaskan tahapan selanjutnya ya. Ini yang nanti capaian pembelajaran pada mata kuliah ini pada pertemuan ke-10 ya. Kemudian ini kita akan masuk ke materi. Jadi pada topik hari ini kita akan membahas mengenai massage pada ibu nifas dan menyusui ya. Jadi kenapa ini menjadi sesuatu yang penting juga teman-teman sebagai calon bidan mengetahui, mempelajari dan dapat mengaplikasikan teknik ini, karena di samping ibu nifas dan menyusui itu butuh perawatan asuhan kebidanan, itu juga perlu perawatan yang sifatnya komplementer, sehingga dengan adanya teknik terapi acupressure diharapkan nanti juga dapat meningkatkan kesehatan pada ibu nifas dan menyusui. Sebenarnya apa tujuan dari massage acupressure ini ya? Yang pastinya ini untuk merangsang hormon endorfin ya. Jadi untuk merangsang hormon endorfin yang sifatnya adalah menenangkan, memberikan efek aman, nyaman, serta dapat berperan dalam regenerasi dari sel-sel guna memperbaiki bagian tubuh ya, mengalami kerusakan dalam mungkin proses bersalin dan sebagainya. Ya, ini menjadi salah satu tujuan kenapa kita penting sekali melakukan teknik acupressure. Jadi teman-teman sebelumnya sudah pernah mencoba belum teknik acupressure? Sudah ya. Jadi teknik acupressure itu seperti materi sebelumnya kita sudah bahas. Jadi kita melakukan gerakan penekanan dengan jari-jari di area titik-titik akupunktur. Nah, kali ini kita akan fokusnya ke area tubuh pada ibu nifas dan menyusui. Manfaat dan indikasi kemarin kita juga sudah bahas ya teman-teman ya. Jadi mengurangi stres, kemudian masalah kurang tidur, sakit kepala, atau mungkin ada beberapa otot-otot di bagian tubuh pada ibu nifas ya, itu masih ada yang mengalami spasme ya.
Nah, ini kita bisa lakukan relaksasi di situ. Nah, pasti manfaatnya juga lebih banyak ya. Selain merelaksasi, kemudian mengembalikan fleksibilitas otot, kemudian termasuk juga adanya pelepasan hormon endorfin dan oksitosin. Ya, jadi oksitosin ini yang sangat berpengaruh pada ibu nifas dan proses menyusui. Ya, jadi ini hormon yang dibutuhkan pada ibu. Ya, ini sangat bagus teknik terapi akupresur. Nah, seperti yang tadi kita sudah bahas, jadi ada persiapan ya, persiapan pelaksanaan sampai dengan evaluasi. Di persiapannya, jadi kita perlu memposisikan pasiennya terlebih dahulu. Jadi kita posisikan senyaman mungkin. Misal nanti teman-teman akan melakukan teknik akupresur itu di bagian punggung. Berarti posisi dari ibu nifas ini harus posisinya seperti apa? Tengkurap ya. Jadi kita ambil di area posteriornya dengan posisi tengkurap, kemudian kita lakukan gerakan akupresur, teknik akupresur. Kemudian kalau kita mungkin mau melakukan aplikasi itu di area ekstremitas, baik itu ekstremitas atas ataupun ekstremitas bawah, berarti kita juga bisa posisikan pasien dengan posisi duduk ataupun dengan posisi spinasi. Ya, terletak masih boleh. Ya, jadi kita sesuaikan saja. Jangan lupa itu yang perlu kita lakukan. Kemudian tekniknya jangan lupa ketika kita lakukan gerakan akupresur, apa yang dilakukan? Berkomunikasi ya, komunikasi terapeutik dengan pasien. Kita tentukan nih apakah teknik yang kita lakukan itu tekanan terlalu kuat ataupun kurang ya. Jadi kita sesuaikan dengan sensitivitas dari pasien. Nah, ini sekarang kita masuk ke teknik dasar dari massage atau terapi akupresur. Jadi ada beberapa teknik teman-temannya yang harus diperhatikan, mulai dari teknik F-Fluids atau bleeding, kemudian sweeping cross fiber, compression broadening, friction, deep longitudinal stripping, dan static compression. Ya, kita akan lihat satu persatu ya teman-teman. Nah, di sini adalah teknik F-Fluids. Coba kalian perhatikan ya teman-teman, perhatikan. Gerakan ini kita lakukan sejajar dengan alur muscle, terutama di area otot yang lebar. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini area hamstring ya yang dilakukan F-Fluids di bagian hamstring ya, di bagian posterior hamstring. Ini kita lakukan gerakan ya. Jadi gerakannya sejajar dengan alur muscle-nya ya. Tujuannya apa? Jadi teknik ini tujuannya adalah mengurangi ketegangan otot ya. Jadi ketegangan otot di area hamstring, terutama di bagian posterior, sehingga dapat meningkatkan fleksibilitas ya. Karena pada ibu nifas itu kan dia pasca bersalin ya. Kemudian ada beberapa area ototnya, muscle-nya terutama di ekstremitas bawah itu yang mengalami ketegangan, sehingga kita dapat relaksasi di sini ya. Teknik ini secara signifikan mempengaruhi peredaran darah, kemudian sistem pembuluh darah di seluruh tubuh, dan menghasilkan tekanan mekanik pada pembuluh darah sehingga harus dilakukan ke arah jantung. Jadi kita arahkannya ke atas ya. Kira-kira gerakan dasar itu bisa teman-teman ikuti nanti ya. Bisa kita waktu di jam praktikum nanti kita akan ilustrasikan. Kemudian gerakan yang kedua untuk basic yang kedua adalah sweeping cross fiber ya. Untuk gerakan sweeping cross fiber ini utamanya adalah seperti gerakan mengusap. Nah, ini kita gunakan pada area muscle yang lebih kecil. Kalau yang tadi gerakan yang pertama untuk teknik F-Fluids itu kita pakai untuk otot yang lebih luas. Kalau sweeping cross fiber kita pakai untuk otot-otot yang lebih kecil. Jadi misal contohnya di area ekstremitas atas ya, di bagian lengan bawah ini kita bisa lakukan gerakan sweeping cross fiber. Jadi gerakannya seperti yang ada di gambar di sini. Jadi tekniknya seperti usapan, silang ya, dan dapat mendorong jaringan serta metabolisme cairan ya. Kalau pada ibu nifas itu kan kita lihat ya, biasanya dia masih ada udim. Nah, teman-teman mulai perhatikan nggak pada ibu nifas, udimnya berada di mana aja? Di tangan, ya, di ekstremitas atas, di ekstremitas bawah, kemudian di muka juga masih, di area wajah juga masih terlihat adanya udim. Nah, ini sangat penting kita lakukan gerakan sweeping cross fiber untuk mendorong jaringan dan metabolisme cairan supaya bisa bagus ya. Kemudian menghangatkan jaringan lunak, meningkatkan kelenturan dan mengurangi ketegangan pada area otot terutama di bagian lengan atas. Nah, gerakan yang ketiga adalah compression broadening ya.
Compression broadening ini adalah di bagian posterior dari naskel di area gastrocnemius ya, di bagian ekstremitas bawah. Jadi gerakannya kita menyusun dengan ibu jari, kemudian kita arahkan secara lateral seperti itu, seperti yang ada di gambar. Nah, teknik ini meningkatkan elastisitas dan kelenturan pada otot dengan menggunakan tekanan yang dalam, tegak lurus dengan searah serabut ototnya. Ya, ini di area gastrocnemius. Kelenturan ditingkatkan melalui pengurangan intramuskular adhesi di antara serat paralelnya. Ya. Jadi kita akan gerakan tekanan sambil kita komunikasikan dengan pasien. Ya. Kemudian gerakan yang berikutnya adalah friction. Ya, gerakan friction. Ya, ini dia sedikit dengan tekanan lebih dalam. Ya. Dan ini seperti yang digambar kita lakukan di area patella. Jadi di area lutut. Ya. Biasanya mungkin di situ juga masih ada ketegangan atau mungkin masih ada bengkak-bengkak ya di area ekstremitas bawah. Kita lakukan gerakan friction ini dengan gesekan pelingkar, ya. Kita tekan kemudian pelingkar di permukaan kulit dengan tekanan jari terapis yang menempel pada kulit dari pasien. Ya. Jadi pada gerakan friction ini tidak meluncur seperti gerakan yang sebelum-sebelumnya teman-teman. Jadi dia hanya pada satu lokasi saja. Jadi kita tekan kemudian kita putar ya, kita rotating pas di area satu titik. Berikutnya ada deep longitudinal stripping. Jadi deep longitudinal stripping ini kita lakukan di area biasanya punggung. Nah, ini yang tadi kita mau stimulasi juga. Jadi untuk hormon oksitosinnya, jadi untuk menstimulasi produksi dari ASI. Jadi kita lakukan gerakan di bagian belakang, di bagian punggung bagian belakang, kemudian tekanannya bisa kita menggunakan kepalan jari, ya, kepalan tangan, ataupun kita dengan ibu jari kita tekan-tekan seperti gerakan friction. Tapi di sini dia hanya menekan saja, tidak dilakukan gerakan rotating. Nah, pada gerakan deep longitudinal stripping ini metodenya sangat baik untuk mengurangi hipertonsinitas ya, dan meningkatkan kelenturan pada otot ataupun jaringan ikat. Ya. Pada teknik ini dapat diterapkan dengan berbagai tingkat tekanan. Jadi kita harus tetap tanya kepada pasien apakah tekanannya terlalu kuat ataukah kurang, sehingga kita bisa sesuaikan dengan sensitivitas dari pasien. Kemudian yang terakhir, jadi static compression. Ini adalah gerakan yang bisa kita lakukan di area yang lebih besar lagi atau lebih tebal muscle-nya. Jadi di bagian hamstring, di bagian gastrocnemius. Nah, ini kita lakukan static compression ya. Jadi efek dari gerakan static compression ini adalah mengurangi hipertonisitas dan menonaktifkan titik pemicu miofasial pada jaringan otot. Biasanya dia akan mengeluhkan satu otot itu nyeri sekali. Nah, itu kita bisa menggunakan gerakan pada static compression ini. Satu titik. Itu ya teman-teman ya. Mungkin sebelum kita lanjutkan ke materi, ada yang mau memberikan pertanyaan, tanggapan, silakan. Silakan bisa resen. Ya, silakan. Setiap gerakan itu durasinya berapa lama? Oke, jadi ini pertanyaan yang bagus ya teman-teman ya. Dari yang teknik dasar yang kita lakukan ini tadi, berapa lama yang bisa kita lakukan untuk terapi akupressure per area, per titik. Jadi gerakan yang kita bisa lakukan adalah sekitar 3 menit. Ya, jadi kita lakukan gerakan 3 menit. Contoh yang misal di sini, kita lakukan gerakan 3 menit ya, kita rotating, kita tekan dengan teknik-teknik yang ada tadi selama 3 menit. Nah, seperti di awal tadi kita sudah bahas, jadi gerakan yang kita lakukan itu harus lembut, kemudian pelan, dan kita tanyakan ke pasien apakah stimulasi yang kita lakukan ini terlalu kuat atau kurang, sehingga kita bisa sesuaikan tekanan dengan kemampuan sensitivitas dari pasien. Gitu ya, jelas? Sudah? Ya, ada lagi mungkin pertanyaan yang lain? Terima kasih pertanyaannya. Ya, silakan. Untuk universitas yang mengalami varises, itu apakah aman jika dilakukan gerakan? Oke, nah baik, ini pertanyaan yang bagus juga ya. Jadi apakah ada imunitas yang mengalami area pembuluh darahnya, mungkin ada beberapa yang mengalami varises, itu apakah boleh kita lakukan teknik akupressure? Nah, seperti materi pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas, ada beberapa kontraindikasi kita lakukan terapi akupressure.
pada area yang mengalami udem, ya, bengkak. Kemudian ada nodul, pustul, papul, itu kita tidak boleh lakukan acupressure. Termasuk juga ketika dia ada varises, karena dia pembuluh darah venanya itu kan membesar ya. Ketika kita lakukan gerakan penekanan, takutnya nanti akan terjadi pecah di situ atau kondisi yang tidak diinginkan. Sehingga kita menghindari beberapa area yang memang abnormal seperti itu. Ya, kita boleh lakukan teknik acupressure pada area lain yang masih satu jalur. Kan kemarin kita bahas juga tentang jalur meridian. Nah, itu boleh kita lakukan penekanan di area yang lebih sehat. Jadi tidak ke area yang dia ada nodul, ada pustul, ada papul ataupun ada varises. Sehingga kita bisa menghindari adanya kondisi yang tidak kita inginkan. Itu ya. Jadi teman-teman harus lebih peka lagi lihat kalau kondisi pasien di permukaan kulitnya ada kondisi yang abnormal, entah itu ada papul, nodul, pustul, ataupun ada luka terbuka pastinya juga ya, itu sebaiknya kita hindari untuk teknik acupressure. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Baik, mungkin untuk pertemuan hari ini untuk teknik dasar dari acupressure untuk massage ya, untuk massage ibu nifas dan menyusui kita cukupkan dulu. Setelah ini kita akan masuk ke sesi diskusi bersama. Kemudian nanti untuk materi yang saya sampaikan hari ini, kemudian nanti untuk kegiatan kita berikutnya di laboratorium untuk praktikum, nanti juga akan saya sampaikan materi-materinya di LMS. Ya, Learning Management System. Nanti teman-teman bisa akses di situ masing-masing untuk mata kuliah ini. Kita akan melanjutkan materi untuk di praktikum ya, di jam kelas praktikum hari ini. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang teori ya, yang kaitannya yang pertama asuhan nifas ya, dengan pendekatan terapi acupressure, terutama di bagian wajah, kemudian massage relaksasi di bagian tubuh untuk ibu nifas ya. Hari ini kita akan mempraktekkan dari apa yang sudah kita diskusikan minggu kemarin ya, teman-teman semua. Jadi kita akan demonstrasikan dulu. Jadi di sini juga nanti ada beberapa peralatan yang kemarin juga sempat kita bahas sekilas apa saja alat dan bahan yang diperlukan untuk kita melakukan terapi acupressure terutama pada ibu nifas ya. Nah, kemarin kita sudah bahas sebenarnya manfaatnya untuk ibu nifas itu apa teman-teman? Dari acupressure sendiri maupun massage. Ada yang bisa menyampaikan, mereview dari apa yang kita sudah bahas minggu kemarin? Salah satu silahkan. Manfaat dari massage yang kemarin untuk masing-masing hormon, oksitosin, kemudian hormon endorfin ya. Jadi bisa untuk merilis stres yang biasanya terjadi pada ibu nifas gitu. Kemudian untuk relaksasi kondisi ketika dia mengalami ketegangan selama proses bersalin seperti itu. Oke. Jari-jari tangan kan kemarin kita sudah belajar ya. Di awal kita bisa pakai ibu jari ya, kemudian kita bisa pakai 2 jari ya. Ini kita bisa lakukan. Nah, ada juga kita bisa menggunakan beberapa alat bantu ya, alat bantu untuk acupressure. Jadi kita boleh melakukan penekanan seperti ini pada area-area titik-titik acupressure yang memang sesuai dengan indikasi pada ibu nifas ya. Nah, teman-teman yang lain silahkan nanti memperhatikan teknik-teknik yang akan kita lakukan untuk probandus kita hari ini. Siapa namanya? Jayanti. Oke. Jayanti hari ini akan menjadi probandus pasien ibu nifas ya. Kita akan melakukan beberapa teknik dasar dari F-Raise, kemudian friction, kemudian deep longitudinal dan lain sebagainya, termasuk nanti untuk gerakan-gerakan advance dari telinga ya. Nanti kita akan lakukan juga di sini sehingga nanti bisa memperbaiki kondisi pada ibu nifas. Gitu ya. Kita persiapkan dulu. Boleh pakai hand sanitizer. Kemudian kita akan menyiapkan untuk menggunakan massage oil ya. Kita pakai massage oil. Kemudian kita tanya ke pasien ya, ada alergi atau biasanya tidak cocok dengan produk tertentu itu nggak? Ada ya. Jadi kita pastikan dulu, kemudian kita lakukan, kita oleskan ya di area ekstremitas atas. Nah, kemudian gerakan awal teman-teman ya, kita lakukan dengan gerakan menggunakan ibu jari seperti ini. Ya, kita friction seperti ini ya. Sambil di F-Raise, nah, ini boleh menyusul seperti ini ya.
Jadi gerakan dip ya, dip longitudinal kita boleh ini. Kemudian di area titik-titik akupressure ya, di sini ada RI11 ya. Kita tekan. Nah, cara mencari titiknya pas dilipat dari siku di sini, kemudian kita tekan ya. Kita tekan, kemudian kita tanya, terasa? Gerakan kita sesuaikan dengan sensitivitas pasien ya. Jangan terlalu kuat, jangan terlalu kencang. Jadi kita sesuaikan ya semua. Kemudian mulai kita ulang lagi gerakannya seperti ini ya. Ya makan kelihatan ya. Mengusur seperti ini, kemudian kita. Berikutnya, biasanya di bagian jari-jari tangan ya, metakarpal itu dia masih ada bengkak-bengkak. Nah, ini kita bisa lakukan gerakan grasping. Ya, nafa grasping. Seperti ini ya. Jadi kita pelintir-pelintir mulai dari proksimal ke distal. Seperti ini ya. Boleh sambil kalian praktek masing-masing. Nanti habis itu setelah ini kita akan berpasangan ya. Ini gerakannya bergantian. Boleh kita lakukan berulang ya. Kemudian sisi satunya juga. Jadi grasping seperti ini. Ya, kalau memang kurang boleh kita tambahkan lagi ya di sini. Ya, jadi penggunaan minyak pun juga. Nah, ini di sini ada fibrusnya di situ. Ya, biasanya kita rasa kayak seperti ada benjolan. Nah, ini fibrus ini harus kita encourage ya, sambil kita friction seperti ini. Yang dia mulai tidurnya juga nggak bagus ya, masih merasa tidak nyaman. Ada satu titik di sini ya teman-teman ya, jadi antara metakarpal phalange kedua pas di sini ya, kita tekan-tekan seperti ini. Sampai terasa ngilu ya, sudah terasa ngilu ya, ini pas di sininya. Nah, ini ya, ini untuk regenerasi jaringan juga ya, regenerasi juga. Cara ya, jadi rotatingnya lembut, pelan seperti itu ya. Jadi cara panggilkan boleh pakai dengan 2 jari atau rasa ya. Demikian video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi saya. Semoga ini dapat menjadi pertimbangan dalam pemberian sertifikasi dosen. Terima kasih.